Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam ahlan wa sahlan wa marhaban bikum jami'an ayyuhal ikhfa fillah, santri tulab kelas 7 MGW Putra yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di hari Kamis kita bisa berjumpa kembali untuk melakukan kegiatan aktivitas KBM online kita, khususnya terkait dengan mata pelajaran An-Nahwu. Baik, adik-adik sekalian, materi kita masih sama ya, di contoh penerapan isim terhadap bentuk-bentuk i'rab. Yang pada pertemuan yang lalu atau sebelumnya Ustadz sering menasihati istilah-istilah seperti al-mufrad, al-musanna, jama' itu minimal kalian harus sudah paham atau mengerti ya. Dan tidak harus itu dihafalkan persis seperti dalam buku ini. Hanya cuma yang Ustadz inginkan kalian paham, oh ngerti. Atau ini gambarannya mufrad misalnya satu orang atau satu buah. Oh musanna ini menunjukkan dua. Oh jama' ini menunjukkan lebih dari dua, minimal tiga. Dan setiap dari mufrad, musanna, jama', karena kita belajar ilmu nahwu dalam bahasa Arab itu dibedakan antara mana yang mufrad atau musanna atau jama' mudzakkar dan mufrad, musanna, jama' yang muannas. Begitu pula sebaliknya terkait dengan i'rab. Ya, di pertemuan sebelumnya pernah kita baca bersama, pernah kita bahas, ada yang namanya itu marfu, ada yang namanya mansub, ada yang namanya majrur. Ini isim ya, isim marfu, isim mansub, isim majrur. Ini sekedar contohnya. Dan pertemuan kemarin kita sampai di pembahasan al-mufrad al-muannas ya. Baik yang marfu contohnya ja'at thalibatun, begitu pula yang mansub contohnya ra'aitu thalibatan, dan contoh isim mufrad muannas yang majrur marartu bi thalibatin. Tujuannya apa kita belajar ini? Tujuannya agar kita tahu kapan harokat terakhir dalam suatu kata bahasa Arab itu dibaca dhammah tanwin ataupun fathah tanwin ataupun kasroh tanwin dengan melihat kedudukannya dalam kalimat, yang di dalam buku ini dinamakan dengan marfu, mansub, dan majrur. Seperti itu ya, itu kita namanya apa? Mengulang kembali beberapa poin-poin penting di pertemuan yang lalu. Sekarang materi kita seperti biasa, kita ambil dua, isim al-musanna al-mudzakkar dan juga isim al-musanna al-muannas. Di halaman 55, silahkan kalian buka dulu bukunya, persiapkan ballpoint atau penanya dan juga buku catatan ataupun kertas. Bila mana nanti ada keterangan tambahan yang Ustadz sampaikan bisa kalian tulis. Al-musanna al-mudzakkar. Ingat, musanna menunjukkan apa? Jumlah dua. Al-mudzakkar menunjukkan laki-laki. Contohnya bagian yang al-marfu, ja'a rajulani, telah datang dua orang laki-laki. Kemudian yang al-mansub, ra'aitu rajulaini, aku telah melihat, itu ra'aitu rajulaini, dua orang laki-laki. Kemudian yang al-musanna al-mudzakkar al-majrur, contohnya dalam buku ini tertulis marartu bi rajulaini, aku telah bertemu dengan dua orang laki-laki, atau aku telah berpapasan dengan dua orang laki-laki. Perhatikan dikata fokus di kata-kata rojulan yang menunjukkan dua orang laki-laki. Ada sedikit perbedaan cara membacanya ya. Terutama yang marfu, dia ja'a rojulan, telah datang dua laki-laki, karena dia sebagai pelaku atau sebagai subjek dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Tapi yang mansub, dia dibaca ra'aitu rajulain, berbeda. Kalau tadi yang marfu itu rajulan, tapi yang mansub rajulain, maknanya juga berbeda. Aku telah melihat dua orang laki-laki. Dua orang di sini dalam isim mansub kedudukannya sebagai objek yang dikenai pekerjaan. Kemudian yang ketiga, marartu bi rajulaini. Dia sama-sama rajulaini tapi sebabnya berbeda. Karena apa? Dia majrur karena diawali dengan huruf jar. Mana huruf jarnya? Bi, yaitu marartu bi rajulaini. Ya. Ini tadi kata-kata dua orang laki-laki ini
berbeda posisinya, baik itu dalam keadaan marfu ataupun mansub ataupun majrur. Marfu, mansub, majrur itu termasuk dari bagian bentuk-bentuk i'rab yang menyebabkan harokat terakhir biasanya berubah. Sekarang kita yang kedua, al-musanna, al-mu'annas. Isim musanna menunjukkan dua benda atau dua orang, al-mu'annas yang perempuan. Contohnya yang pertama seperti biasa dimulai dari yang al-marfu. Ja'at thalibatani. Telah datang dua orang santri perempuan. Thalibatani, dua orang santri perempuan. Itu yang namanya isim al-musanna, al-mu'annas, al-marfu. Kemudian contoh yang al-mansub, ra'aitu thalibataini. Aku telah melihat dua orang santri perempuan. Fokus di kata thalibataini. Kemudian yang ketiga, contoh yang majrur, marartu bi thalibataini. Aku telah bertemu dengan dua orang santri perempuan, atau aku telah berpapasan dengan dua orang santri perempuan. Perhatikan kata-kata thalibatani ini. Ya, thalibatani ini materi kita, namanya isim al-musanna, al-mu'annas, menunjukkan sesuatu dua orang atau dua benda atau dua buah, ya, atau dua perkara, tapi yang mu'annas, perempuan. Maka di sini thalibatani. Cuma kedudukannya berbeda. Ketika marfu, ja'at thalibatani, telah datang dua orang santri perempuan, karena dia sebagai pelaku, sebagai subjek. Kemudian yang mansub juga berbeda harokatnya dan cara bacanya. Di sini ra'aitu thalibataini. Aku telah melihat dua orang santri perempuan. Kata-kata thalibataini di sini dibaca thalibataini, berbeda dengan yang marfu tadi, thalibatani. Kenapa dibaca thalibataini? Karena dia berkedudukan sebagai yang dikenai pekerjaan ataupun objek. Pelakunya siapa? Saya atau aku. Kenapa? Karena aku telah melihat. Nah. Kemudian yang ketiga, yang majrur, kenapa juga sama dibaca thalibataini? Aku telah bertemu atau aku telah berpapasan dengan dua santri perempuan. Sebabnya adalah karena didahului oleh huruf jar. Mana huruf jarnya? Bi, yaitu bi thalibataini. Seperti itu ya. Di pembahasannya kurang lebih seperti itu. Minimal Ustadz berharap kalian adik-adik santri memiliki gambaran, walaupun sekitar 40% ya. Jadi yang kemarin misalnya ada yang tanya, Ustadz, apa bedanya isim musanna yang mu'annas atau yang mundakar? Contohnya ada kadang bisa rojulani, kadang bisa rojulaini dengan alif nun kasroh dan ya kasroh. Begitu pula yang musanna mu'annas, thalibatani dengan alif nun kasroh dan thalibataini dengan ya nun kasroh. Sebetulnya maknanya sama, ya, sama-sama dua orang laki-laki kalau di musanna mudzakkar dan dua orang santri perempuan kalau di musanna mu'annas, cuma nanti berbeda ketika kedudukannya di i'rab. Kalau di kita dalam bahasa Indonesianya, kapan dia menjadi subjek atau kapan dia menjadi objek, atau kapan dia sebagai pelaku, atau kapan dia kedudukannya sebagai yang dikenai pekerjaan, ya. Kalau yang pelaku marfu biasanya itu pakai alif nun kasroh. Tapi kalau yang mansub ataupun objek ataupun majrur yang biasanya diawali dengan huruf jar, dia itu ya nun kasroh kalau musanna mudzakkar dan ya nun kasroh juga kalau dia musanna mu'annas, ya. Jadi cuma seperti itu intinya di bagian isim al-musanna, baik yang mudzakkar dan al-mu'annas. Nanti kalau kalian mungkin masih bingung, boleh bertanya ke Ustadz atau boleh dimurojaah kembali penjelasan materi sebelumnya, terutama terkait dengan i'rab atau isim musanna, ya. Misalnya di sini nah, ini kalian pelajari lagi, ya. Ada pengertiannya, ada contohnya, dan ada kaidahnya. Cuma tadi materi kita itu penerapan, ya. Sebetulnya kalau kalian sudah memiliki gambaran, insya Allah mudah.
Ya, seperti itu. Alhamdulillah selesai materi kita. Cukup sampai isim musanna saja. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya terkait dengan isim jamak dan penerapannya terhadap bentuk-bentuk i'rab. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.